saya selaku moderator yang akan membawakan acara terkait ya kali nggak kuliah ya, pada materi kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Siti Lailatul Fadilah. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Bimbingan Konseling. Nah, untuk pembicaraan kali ini, kita akan bersama dengan pembicara yang pastinya luar biasa. Ada beberapa pembicara dari kampus yang juga ternama. Di sini saya akan membacakan CV dari pembicara kita. Nah, yang pertama itu ada Bill Kisti. Nah, Bill Kisti ini dari Universitas Negeri Jakarta, kelahiran tahun 98, rumahnya di daerah Citayam. Nah, beliau pengalaman organisasinya cukup banyak. Salah satunya adalah sebagai staf Departemen Pendidikan dan Penalaran Pilar BEM-FIS. Nah, lalu beliau juga banyak sekali pengalaman kepanitiaannya. Terakhir sebagai staf si acara PKM FIS UNJ. Dan prestasi terbarunya yaitu sebagai juara terinspirasi mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Sosial. Itu dari Kak Bilkis. Coba Kak Bilkis tunjukkan. Ada Kak Bilkis? Nah, pembicara kedua yaitu Kak Nur Hasana. Kak Nur Hasana ini mahasiswi di Universitas Al-Azhar Indonesia jurusan BK Islam. Nah, prestasi terbarunya yaitu sebagai mendapatkan penghargaan top 10 lomba esai RLT ULIT tingkat nasional. Nah, ini lomba yang diadakan oleh ULIT tingkat nasional. Pengalaman organisasi terbarunya yaitu sebagai di ULIT sebagai Sekretaris Wilayah DKI Jakarta tahun 2020 ini. Ada Kak Nur Hasanah? Belum bergabung, Kak. Mungkin lagi sebentar. Oh, belum bergabung. Oke, pembicara selanjutnya yaitu, bentar ya, Masya Allah. Ada Kasabila Rafani Aliandra. Nah, ini juga Masya Allah banget nih. Beliau sebagai mahasiswa jurusan multimedia UPN, UPN Veteran Jakarta. Nah, sekarang sebagai staf Direktorat Hubungan Masyarakat ya, benar ya Kak? Nah, di sini juga pengalaman organisasinya juga sangat banyak. Salah satunya pengalaman kepemimpinan dalam kelompok studi mahasiswa multimedia UPN Veteran Jakarta sebagai wakil ketua. Itu Kak, dipanggilnya Kak Rafa. Ada Kak Rafa? Halo, betul betul. Ya. Nah, Kak Rafa ini banyak banget aktivitas kegiatan ekstrakurikulernya juga. Nah, salah satunya itu dalam seminar ilmiah mahasiswa ilmu komputer dan aplikasinya UPN Veteran Jakarta. Jadi Kak Rafa ini memang menekuni atau menggeluti bidang dalam ilmu informatika seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembicara yang luar biasa juga. Ini dari Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ. Bentar ya. Tapi sebelum ke kakak Politeknik Negeri Jakarta, ada kakak salah satu lagi nih yang luar biasa, yaitu Kak Fatima. Kak Fatima ini sebagai
sebagai ketua dari Yolet Jakarta di kampus atau Politeknik Kesehatan Masyarakat Jakarta. Nah, pengalaman organisasinya salah satunya adalah sebagai Vice Chairman of Pemira 1 2019 dan banyak sekali pengalaman leadership and skill trainingnya juga. Salah satunya yaitu, terakhir ini Kak Fatima itu pernah camp di Salman ITB. Seperti itu. Pembicara selanjutnya juga ada yang nggak kalah luar biasanya. Maaf ya teman-teman, ini ada teknis. Nah, pembicara selanjutnya juga, Masya Allah, ada Kak Zulfani Hidayat. Nah, beliau ini sekarang lagi di Lombok. Benar nggak Kak? Lagi di Lombok? Iya, benar. Udah masuk, ya. Kak Zulfan ini dari UIN, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Usuluddin atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, prestasi dalam organisasinya yaitu salah satunya sebagai Duta Anak NTB 2017, dan sekarang menjadi masuk ke dalam Ikatan Mahasiswa Sasak Jakarta, dan masuk juga dalam divisi keilmuan LDK Syarif, LDK Syahid Fakultas jadi lebih banyak berkecimpung di LDK ya Kak? Selain di LDK, di desa produktif juga ke masyarakat sih. Oke. Nah, pembicara terakhir itu ada Kak Iqbal. Ini teknis banget. Nah, Kak Iqbal ini dari Politeknik Negeri Jakarta. Kak Iqbal sudah masuk, Kak Iqbal? Sudah. Ini saya mau membacakan CV-nya, tapi di komputernya bermasalah. Lanjut. Lanjut aja ya. Nanti bisa sambil berjalan, kita sambil berkenalan sama Kak Iqbal. Nah, kita lanjut saja untuk kita memulai untuk ke materi saja. Nah, pertama itu materinya terkait apa sih itu perkuliahan, atau dari hakikat perkuliahan itu apa. Nah, hakikat perkuliahan ini akan dijelaskan Masya Allah. Akan dijelaskan oleh
Masya Allah. Oh, teknisnya. Oh, cek masuk nggak teman-teman? Masuk, masuk. Maaf ya, ini laptopnya bermasalah. Untuk hakikat perkuliahan ini akan dijelaskan oleh Kak Iqbal Ramadan. Untuk Kak Iqbal Ramadan, dipersilahkan. Oke teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kayaknya dinyalain aja kali ya. Nyalain ini, bentar-bentar. Oke teman-teman, bisa ke Kak Rafa ya, Nabila Rafani. Ada presentasinya di situ. Ya, teman-teman bisa melihat presentasi dari Kak Sabila Rafani. Kita ngobrolin sedikit lah tentang perkuliahan ini lah sebenarnya. Sebenarnya saya sendiri juga bisa dibilang juga masih semester awal ya, masih semester 4 lah. Tapi insya Allah kita bisa diskusi kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lah. Oke, mungkin bisa di next sama Kak Rafa. Oke, kita ngobrolin sedikit aja nih tentang hakikat perkuliahan. Ane coba ambil salah satu pertanyaan dulu ya ke teman-teman. Ini pertanyaan agak nyentrik tapi bisa maknanya luas gitu teman-teman. Saya pengen tanya sama teman-teman, kenapa sih IPA dan IPK itu cuma nilainya 4 doang? Kenapa cuma batasnya 4 gitu teman-teman? Mungkin kalau mungkin bilang jawabannya sistemnya udah begitu bang. Oke. Terus ini segala macamnya pokoknya udah di-setting kayak gitulah. Tapi gini teman-teman. Kalau dalam sistemnya itu kan kalau dalam penilaian kita kan banyak tuh. Nilai itu nilainya dari range dari 1 sampai 100. Kenapa IPK itu cuma 4? Jawabannya mudah teman-teman. Karena nilai 96 itu ada di luar. Gini teman-teman. Berapa banyak sih hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar di kelas gitu teman-teman. Berapa gitu. Paling model-modelnya ketika kita itu kayak datang, masuk, belajar, keluar, lupakan. Modelnya gitu kali ya. Dan itulah kenapa nilai 96 itu ada di luar teman-teman. Karena gini, banyak nilai-nilai kehidupan yang kita nggak bisa didapatkan, itu cuma hanya sebatas di 4 sudut ruang sisi kelas. Banyak banget teman-teman nilai 96 itu yang di luar, apalagi ketika kita berbicara masalah perkuliahan itu sendiri teman-teman. Kalau misal kita lihat sifatnya, karena nanti kita pembahasannya banyak, kita agak cepet aja, nanti kalau misal ada pertanyaan boleh banget gitu. Kalau misalkan kita lihat sifatnya teman-teman, sifatnya itu perkuliahan itu luas dan semi independen teman-teman. Kita mungkin kalau emang luas emang sih bener-bener luas banget, tapi coba kita cabangin jadi 2 hal gitu teman-teman. Luas itu karena 2 hal. Pertama karena pertemanannya, dan juga bisa jadi sarana pengembangan diri teman-teman semuanya. Kenapa sih kayak gitu? Kan gitu teman-teman. Kalau dalam perkuliahan, apalagi misalnya contoh di kampus saya aja deh, di Politeknik Negeri Jakarta gitu teman-teman. Itu pertemanannya itu luas banget dari Sabang sampai Merauke gitu teman-teman. Dengan model ciri khas yang berbeda-beda dan sangat luar biasa teman-teman. Ada yang suka, contohnya ada yang suka IT, ada yang suka jualan, ada yang suka ini dan segala macamnya.
Dan itu pertemanan luas banget, tinggal teman-teman pilih. Atau teman-teman bisa tinggal dekati orang-orang yang sekiranya menurut teman-teman itu bisa jadi penunjang ke depan masa depan teman-teman semuanya gitu. Itu sangat disayangkan ketika teman-teman itu pertemanannya nanti di kuliah itu sangat sedikit, itu sangat banget disayangkan teman-teman, karena luas banget itu pertemanan yang teman-teman harus ambil gitu di perkuliahan itu sendiri. Terus kalau semisal yang kedua itu adalah sarana pengembangan diri. Ini teman-teman, banyak sekali yang kita lihat nih orang-orang sukses sekarang ini, itu titik balik seseorang itu benar-benar ada di perkuliahan. Contoh semisal Khairul Tanjung gitu teman-teman. Ketika dia kuliah di kedokteran gigi, ya kalau nggak salah kedokteran gigi, kalau nggak gimana juga di UI, itu titik baliknya karena dia itu mengalami kesulitan biaya ketika kuliah, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses seperti sekarang gitu teman-teman. Dan masih banyak lagi teman-teman yang bisa dijadikan titik balik seorang nih ketika dia menjadi mahasiswa itu sendiri. Apalagi teman-teman sarana pengembangan dirinya banyak banget teman-teman. Contoh misal ada yang fokus nge-BEM gitu, fokus badan eksekutif mahasiswa, itu banyak banget nilai-nilai soft skill, nilai-nilai kehidupan tentang memahami seseorang, tentang bagaimana cara menjadi seorang yang berpengaruh dan segala macam, itu banyak banget tuh teman-teman di BEM. Atau teman-teman pengen sarana pengembangan dirinya di bidang-bidang keilmuan gitu, contohnya keilmuan, itu bisa juga ikut yang namanya PKM, ikut yang namanya penelitian, ikut yang namanya ASDO segala macamnya yang nanti mungkin dijelasin juga sama teman-teman yang di sini. Banyak banget itu teman-teman sarana pengembangan diri. Atau teman-teman pengen berdakwah juga, contohnya gitu di LDK kampus, boleh banget tuh teman-teman. Jadi banyak banget gitu, luas banget gitu teman-teman sifat perkuliahan itu sendiri. Maka sangat disayangkan ketika nanti teman-teman kuliah itu hanya terbatas di 4 ruang sudut saja, atau di kelas saja, sangat disayangkan. Lalu selanjutnya teman-teman ada seni independen. Jadi di perkuliahan ini kita itu bebas gitu teman-teman untuk memilih materi-materi yang ingin kita pelajari gitu teman-teman. Mungkin gitu ya kalau sifat di universitas, jadi kayak sistemnya itu disediain gitu. Contoh kalian pengen belajar semester 5, pengen belajar A, kalian bisa ngambil tuh teman-teman, ambil itu materinya gitu teman-teman. Tapi ada juga yang sistem paket kayak Politeknik di Jakarta, mungkin juga kayak Politeknik Kesehatan segala macamnya. Nah di semi independen ini teman-teman, teman-teman juga nggak terus-terusan berbicara masalah IP dan segala macamnya. Bahkan ada gitu teman-teman, pernah ada cerita juga teman-teman, di salah satu kampus ada orang sukses, dia itu suksesnya di bidang organisasinya, dan sekarang itu dia itu lulus dan alhamdulillah dia itu udah jadi orang yang kaya gitu, maksudnya masih sukses lah segala macamnya. Nah kalau itu teman-teman sifat untuk masalah di perkuliahan luas dan semi independen, maka dari itu teman-teman dari sekarang banget teman-teman, saking banyaknya dan saking luasnya tentang perkuliahan, kalau bisa dibuat mind mapping teman-teman. Mind mapping, teman-teman pengen ke arah yang kayak gimana ketika teman-teman pengen kuliah, atau teman-teman pengen fokus di IPK, atau teman-teman pengen fokus di BEM, atau teman-teman fokus di mana, dari sekarang banget tuh teman-teman dibuat mind mappingnya teman-teman pengen kayak gimana. Kalau misal teman-teman nggak buat itu, maka sulit banget nanti ke depannya kayak gimana, karena bisa aja nanti teman-teman ikut-ikutan aja gitu modelnya, kayaknya asik nih ini kayak gini, asik nih segala macamnya ini. Sayang banget kalau teman-teman masalah seperti itu. Nah dari sekarang banget nih teman-teman harus pahami banget perkuliahan itu siklusnya itu tentang belajar, implementasi, evaluasi, belajar tentang banyak hal deh semuanya teman-teman. Kami yakin banget teman-teman bakal banyak hal yang teman-teman bakal bisa dapetin di perkuliahan. Nah setelah teman-teman belajar, implementasiin tentang apa yang teman-teman belajar itu, mungkin tentang memahami orang, tentang pelajaran di kampus dan segala macamnya. Dan habis setelah itu teman-teman evaluasi diri tentang bagaimana caranya, semoga ilmu-ilmu yang teman-teman dapatin di perkuliahan nanti itu bisa jadi ilmu yang teman-teman bisa dapatkan untuk sokong di masa depan teman-teman itu sendiri. Itu sih singkatnya untuk masalah hakikat perkuliahan. Terima kasih Kak Iqbal. Nah, tadi kan Kak Iqbal sudah menjelaskan terkait apa sih itu hakikat perkuliahan. Tadi ada yang implisit, terus juga secara semi ya. Maksudnya secara semi dan juga dijelaskan bagaimana perkuliahan di masa sistem perkuliahan itu, apa bedanya dengan sekolah gitu.
Nah, untuk kali ini juga akan ditambah perjelas nih. Sebenarnya tadi Kak Rafa juga, Kak Iqbal juga menyinggung bahwa mungkin ada perbedaan dengan yang ada di Politeknik atau Poltekkes kan. Nah, di sini akan ada penjelasan terkait perbedaan apa sih itu universitas dan juga Politeknik dan juga Poltekkes yang akan dijelaskan oleh Kak Fatimah. Untuk Kak Fatimah dipersilahkan. Oke teman-teman, di sini mungkin udah beberapa ada. Oh ya, sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Nama aku Fatimah dari Poltekkes Jakarta 3. Teman-teman, di sini kita sama-sama belajar ya, saling sharing-sharing aja. Tadi mungkin sebelumnya udah diisi oleh materi sama kakak-kakak sebelumnya. Di sini aku mau nambahin aja. Teman-teman di sini mungkin beberapa udah ada yang tahu apa sih bedanya Poltekkes itu sama universitas sama politeknik negeri gitu ya. Kalau misalkan aku sendiri itu Poltekkes itu beda sama univ skalanya. Kalau Poltekkes sendiri itu skalanya lebih kecil dari universitas. Jadi kalau universitas itu kan ada beberapa banyak macam fakultas gitu ya. Terus di fakultas itu sendiri juga dibagi-bagi lagi ada beberapa macam departemennya. Nah, kalau Poltekkes itu ranahnya khusus kesehatan. Dan tiap-tiap Poltekkes di seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu juga beda-beda teman-teman. Jadi misalkan Poltekkes Bandung gitu, Poltekkes Denpasar, Poltekkes Semarang, Poltekkes Jakarta itu beda gitu. Tapi tetap di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, di aku sendiri itu di Poltekkes Jakarta itu sendiri ternyata ada 3 Poltekkes nih teman-teman. Ada Poltekkes Jakarta 1, Poltekkes Jakarta 2, dan Poltekkes Jakarta 3. Nah, untuk jurusannya juga, jadi nggak semua Poltekkes itu jurusannya sama gitu. Misalkan yang ada di Poltekkes Jakarta aku 3, sama kayak di Poltekkes Jakarta 2. Walaupun ada beberapa yang sama, tapi nggak menyeluruh sama gitu. Nah, untuk di Poltekkes sendiri, itu ranahnya kan khusus kesehatan. Misalkan ya, kalau aku nih Jakarta 3, itu ada 4 bidang ranah kesehatan. Itu ada keperawatan misalnya, terus ada kebidanan, terus ada fisioterapi misalnya, terus ada teknologi laboratorium medis. Terus tapi di Poltekkes yang lain beda gitu sama di Poltekkes yang ada di kampus aku gitu. Jadi gimana ya? Kalau universitas itu kan skalanya tuh besar banget gitu. Kan dia ada fakultas MIPA, dia ada fakultas teknik gitu. Kalau aku ranahnya benar-benar kesehatan dan langsung menjuru ke kesehatan dan di bidang kurikulumnya pun berbeda gitu sama universitas. Kalau misalkan universitas itu lebih banyak bidang keilmuannya, 60% di universitas itu bidang keilmuan, 40%-nya dia praktikum gitu. Kalau di aku, apalagi vokasi kayak aku gini, lebih banyak praktikumnya berbanding kebalik gitu, 60%-nya praktikum, 40%-nya keilmuan gitu. Untuk jalur masuknya pun beda teman-teman. Kalau misalkan universitas itu kan skalanya nasional ya, kayak misalkan dulu zaman aku namanya SNMPTN, mungkin sekarang juga sama SBMPTN. Kalau di Poltekkes itu cara masuknya ada 2 jalur juga sama. Pertama jalur rapot sama jalur uji tulis, tapi ranahnya beda gitu. Kalau universitas itu kan langsung serentak nasional. Nah, kalau ini Poltekkes itu gimana ya, tergantung instansi Poltekkesnya sendiri gitu. Bukannya mau kapan. Terus jalurnya juga ada jalur rapot tadi mau uji tulis. Gitu sih teman-teman. Mungkin dari kakak PNJ, Kak Iqbal mau nambahin bedanya politeknik negeri sama Poltekkes gitu. Kan ini kan sama-sama politeknik gitu kan. Paling gini teman-teman, perbedaan besarnya itu terletak pada sistem presentasinya. Perbedaan besarnya. Kalau universitas itu 60% itu teori, 40% itu praktek.
Nah, kalau untuk yang di bidang politeknik nih, kayak kita nih politeknik di Jakarta atau politeknik dan Poltekkes ya gitu, itu kita 60% itu kita praktek, 40% itu kita teori. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaan letak besarnya di situ. Kalau emang mau perbedaannya gitu sih teman-teman. Nah, terus kalau misal, kalau tadi kan Poltekkes itu dia lebih ke bidang kesehatannya, fokus tuh untuk kesehatannya. Nah, kalau untuk yang di Politeknik saya sendiri atau Politeknik di Jakarta, itu kita sama modelnya itu sama seperti universitas. Kita ada teknik elektro, kita ada akuntansi juga, terus kita ada teknik apalagi teknik mesin dan segala macam itu ada. Tapi kita bedanya itu di situ presentasinya. Kita beda di presentasinya. Kita umum tapi kita beda presentasinya. Universitas itu 60% teori, 40% praktek, kita 60% praktek, 40% teori. Itu sih perbedaannya. Oke Kak, terima kasih Kak Iqbal dan Kak Fatima. Jadi kalau untuk politeknik tadi tuh udah dijelaskan ya bahwa dia tuh lebih menyeluruh secara prodinya juga banyak gitu. Kalau Poltekkes itu fokus ke kesehatan saja, sedangkan universitas beda di proporsi bagaimana sistemnya 60% atau 40% itu teori atau praktek atau teorinya di Politeknik atau Poltekkes itu lebih banyak gitu. Nah, untuk selanjutnya akan ada terkait, tadi kan udah tahu nih hakikat perkuliahan apa, terus juga perbedaannya antara universitas, politeknik, dan juga Poltekkes juga sudah dijelaskan. Maka selanjutnya adalah tentang tujuan dan keluaran perkuliahan. Nah, terkait tujuan perkuliahan itu akan dijelaskan oleh yang pertama oleh Kak Zulfan. Kak Zulfan dipersilahkan. Kak Zulfan? Cek satu. Kedengeran ya? Kedengeran Kak, kedengeran. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya mungkin bisa di next ya, slide-nya. Ya. Oke teman-teman, tadi setelah beberapa hal yang disampaikan sama materi sebelumnya, di sini kakak ingin sedikit berbagi. Kita sama-sama belajar ketika menjadi seorang mahasiswa itu tentu banyak tanggung jawab ya yang kita emban sebagai mahasiswa. Bukan hanya kita sekedar belajar di kampus, kemudian kembali lagi ke kontrakan atau ke asrama atau ke kosan, terus besok ke kampus lagi. Bukan hanya sekedar belajar menuntut ilmu ya, tapi ketika kita sudah mengemban amanah sebagai mahasiswa, ada tanggung jawab lebih kalau dibandingkan misalkan kita ketika menjadi sekedar siswa saja. Pertama saya ingin sampaikan teman-teman, nanti ketika teman-teman sudah menyandang gelar sebagai mahasiswa, ini ada tanggung jawab moral yang sangat besar. Kenapa? Karena sejauh ini ya, yang kakak tahu, yang saya tahu, yang berani menggunakan gelar maha itu baru dua yang sangat populer. Pertama, Tuhan dengan kemahakuasaannya, dan yang kedua, mahasiswa dengan segala kemahaannya. Nah, ini yang pertama. Jadi ini benar-benar tanggung jawab yang sangat luar biasa ya. Kita nggak pernah tuh dengar misalkan maha dosen, maha presiden, atau maha yang lainnya tuh nggak ada. Tapi justru diberikan kepada mahasiswa. Nah, inilah salah satu gelar yang perlu teman-teman pertanggungjawabkan yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mengemban sebagai amanah sebagai mahasiswa, kita terikat oleh Tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau kemarin kita SLTA, sekolah lanjutan tingkat akhir gitu, atau tingkat atas, nah ketika kita sudah masuk kepada perguruan tinggi, maka kita terikat oleh Tridharma perguruan tinggi. Apa Tridharma perguruan tinggi? Tridharma perguruan tinggi itu terdiri dari 3 hal. Pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Serta yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini yang perlu teman-teman mungkin soroti ya, lebih tekankan lagi. Karena kalau pendidikan dan pengajaran kan memang ini sudah berlangsung nanti ketika kita kuliah. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan juga nanti akan sejalan dengan kita berkuliah. Tapi kadang-kadang pengabdian masyarakat ini
menjadi hal yang terpinggirkan. Kadang-kadang mahasiswa itu terlalu fokus untuk misalkan sekedar belajar dan terus belajar, sehingga melupakan aspek pengabdian kepada masyarakat. Padahal tujuan akhir kalian ketika kita semua kuliah, muaranya itu nanti pasti kembali kepada masyarakat. Apa yang kita dapatkan di perkuliahan harus kita kembalikan kepada masyarakat. Kalau dalam istilah demokrasi itu ada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dalam kita sebagai mahasiswa juga kita akan kembali kepada masyarakat. Kita berasal dari masyarakat, kemudian di perkuliahan juga kita bergaul dengan masyarakat, dan kita juga akan kembali kepada masyarakat. Nah, inilah makanya ketika kembali kepada masyarakat itu tidak ada selain kebermanfaatan yang harus kita bawa. Nah, masyarakat itu tidak misalkan tidak akan otomatis maju dengan gelar yang kita dapat. Misalkan kita punya gelar sekian, tapi ketika kita tidak memanfaatkan atau memberikan kebermanfaatan dengan gelar yang kita miliki, ya sudah percuma, masyarakat tidak akan mengalami kemajuan. Nah, oleh karena itu, mari menjadi orang yang bermanfaat. Dan menjadi bermanfaat itu butuh perjuangan, teman-teman. Kalau sekedar menjadi orang baik, mungkin teman-teman dengan relatif diam kita dinilai baik oleh orang lain karena kita tidak melakukan pelanggaran dan segala macam, kita dinilai baik. Tetapi ketika kita ingin bermanfaat, ini butuh perjuangan. Jadi kita harus bersama-sama. Nah, yang selanjutnya, masyarakat dan mahasiswa dari segi sejarah ya memiliki romantisme yang sangat luar biasa. Di Indonesia kita dikenal sebagai penyambung lidah masyarakat. Nah, makanya kalau kita lihat sejarah historis mahasiswa dan masyarakat itu luar biasa sekali, teman-teman. Bagaimana misalkan 98 mahasiswa turun untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, kemudian kemarin juga kita sebagai penyambung lidah masyarakat, dan banyak hal-hal besar, perubahan besar yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Ini tanggung jawab kita nanti ketika menyandang sebagai gelar mahasiswa. Dan terakhir, saya di sini menyinggung masalah aktivis ya. Kadang-kadang beberapa orang atau beberapa mungkin bahkan petinggi-petinggi negara memandang sebelah mata para mahasiswa di zaman sekarang. Mereka mengatakan bahwa aduh, mereka itu cuma bisanya turun ke jalan tanpa membawa substansi, atau mereka nggak paham isi yang mereka demokan itu apa. Nah, disinilah yang perlu kita koreksi bersama. Jadi menjadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar menjadi aktivis untuk kebenaran, tetapi juga mahasiswa itu juga harus mengisi dirinya terlebih dahulu di kampus masing-masing tentunya. Jadi jangan pernah dibedakan antara aktivis dengan mahasiswa. Jadi kita harus menjadi mahasiswa yang aktivis dan aktivis yang mahasiswa. Jadi otaknya dapat, nah kerja atau kontribusinya juga dapat. Itu saja mungkin dari saya sebagai pengantar. Nanti kalau ada pertanyaan kita jadi lebih dalam lagi. Oke, terima kasih Kak Zulfan. Jadi di sini tadi Kak Zulfan menjelaskan terkait tujuan dan keluaran perkuliahan dalam bidang pendidikan di dalam ranah sosial. Nah, selanjutnya dalam bidang pendidikan di ranah akademik yang akan dijelaskan oleh Kak Bilqis. Kak Bilqis dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum. Kedengeran kan ya? Kedengeran nggak? Kedengeran Mungkin nggak? mikrofonnya Mas Zulfan bisa dimatiin, Mas Zulfan. Oke. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini aku mau share dikit aja kali ya, gitu, karena nanti juga bakalan ada teman-teman yang lain dari pembicara yang lain juga bakal nge-share apa sih namanya tentang apa yang ada di perkuliahan gitu, sehingga teman-teman nanti di sini yang mungkin masih peserta dari apa sih namanya bincang-bincang kali ini gitu ya, ada yang tahun ini insya Allah akan masuk ke perkuliahan gitu. Nah, jadi kan tema kita kali ini kan kenapa ya secara garis besar kenapa sih kita harus kuliah gitu kan, kayak gitu. Nah, sebenarnya aku sendiri gitu ya, yang udah yang pengalaman aku yang dari awal banget aku maba, emang yang pertama kali ditanyain sama teman-teman
waktu itu juga adalah prospek kerja daripada prodi ini atau jurusan ini tuh apa sih Kak? Kayak gitu misalnya ke senior-senior atau alumni-alumni di jurusan aku kayak gitu misalnya. Nah, mungkin teman-teman juga butuh itu juga untuk akhirnya butuh pemahaman itu juga untuk akhirnya teman-teman bisa semakin termotivasi untuk kuliah kayak gitu ya. Karena apa sih namanya kuliah ini kalau bisa dipahaminya jangan sekedar ya formalitas atau misalnya ikut-ikutan aja kayak gitu. Tapi tadi kan udah banyak banget dijelasin sama teman-teman kakak-kakak yang lain gitu ya. Kalau di kuliah itu bisa banyak yang kita dapetin dan banyak manfaatnya dan banyak juga akhirnya tanggung jawab kita gitu. Dan itu akhirnya manfaatnya akan luas banget gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih namanya keluaran dari kuliah itu sendiri gitu ya. Semoga ini akhirnya bisa memotivasi teman-teman yang akan masuk kuliah tahun ini gitu ya untuk akhirnya teman-teman semakin bersemangat lagi gitu ya untuk akhirnya memperjuangkan kuliah teman-teman kayak gitu. Nah, karena di keluaran ketika teman-teman lulus kuliah gitu ya, akan banyak bidang yang teman-teman bisa geluti gitu. Salah satunya adalah bidang akademik gitu. Nah, namanya di bidang akademik ini secara garis besar yang bisa aku simpulin adalah ada dua poin gitu ya. Yang pertama adalah yang formal ataupun yang non formal kayak gitu. Nah, daripada apa aja sih formal dan non formal gitu ya. Dan ini sebelumnya aku apa sih namanya ngambil sumbernya dari IDN Times dan rencanamu.id kayak gitu ya. Nah, di sini di bidang akademik ya seperti yang teman-teman udah tahu gitu ya, pasti akan ada yang nanti lulusannya akan jadi guru atau misalnya jadi dosen kayak gitu ya. Nah, itu di bidang formal tuh. Kayak gitu. Tapi sebenarnya teman-teman di bidang akademik itu nggak cuma sekedar jadi guru atau dosen loh kayak gitu. Banyak banget yang teman-teman bisa geluti di bidang akademik ini setelah teman-teman lulus kuliah nanti kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya konselor edukasi. Ada yang tahu nggak sih konselor edukasi atau pernah dengar nggak sih konselor edukasi? Nah, teman-teman apa sih namanya? Kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah konsultasi jurusan kayak gitu ya. Nah, itu tuh yang dimaksud dengan konselor edukasi gitu. Jadi dia konsultasi jurusannya sama si konselor ini gitu. Kalau misalnya ada mungkin di semua tempat bimbel kali ya, itu pasti akan ada tuh apa sih namanya bidang yang menggelutinya konselor edukasi. Nanti dia bagian yang kalau misalnya ada mau konsultasi dia jurusannya cocoknya kemana ya, atau misalnya dia dengan nilai segini dia cocoknya kemana ya. Nah, itu juga termasuk ke profesi kayak gitu. Nah, itu masuk ke profesi dari akademik kayak gitu. Nah, terus itu juga itu juga bisa masuk ke ranah formal ataupun ranah non formal ketika dia udah masuk ke bimbingan belajar gitu ya, ke bimbingan kursus kayak gitu. Nah, terus kemudian di bidang formal juga ada kalau misalnya teman-teman yang pengen menggeluti di kementerian atau pemerintahan bisa banget tuh ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya kan. Nah, di situ nanti ada divisi pengembangan kurikulum gitu ya teman-teman. Kalau misalnya emang mau menggeluti banget bidang pendidikannya dan pengen merubah atau merevolusi pendidikan Indonesia gitu ya misalnya, wih keren banget tuh. Nah, teman-teman bisa aja tuh masuk ke Kemendikbud di divisi pengembangan kurikulum kayak gitu dan gitu. Nah, itu bagian dari yang bidang formalnya gitu ya daripada akademik kayak gitu. Nah, kemudian yang non formalnya tadi udah sempat disinggung gitu ya. Ada bimbingan belajar misalnya. Bimbingan belajar itu kan sebuah perusahaan ya bisa dibilang gitu. Nah, itu juga nanti dia masuknya ke ranah akademik kayak gitu. Terus ada juga bimbingan belajar yang online gitu ya. Online learning gitu ya. Kan banyak ya sekarang apalagi di pandemi sekarang pasti pada ngerubunin yang namanya
online learning kayak gitu ya, karena emang selain kita nggak bisa masuk kelas, kita juga butuh tambahan gitu, misalnya sebagai siswa gitu ya. Nah, banyak juga kayak gitu. Nah, itu digeluti sama apa sih namanya, teman-teman kalau misalnya mau diseriusin, teman-teman bisa untuk akhirnya nanti berprofesi di sana kayak gitu, dan itu juga masuk ke ranah pendidikan kayak gitu. Nanti juga bakalan ada yang bahas tuh apa sih namanya startup kayak gitu ya, dan itu apa sih namanya salah satunya juga mungkin ada yang namanya online learning kayak gitu. Kayak misalnya Ruang Guru gitu ya, yang kita tahu ada Kuiper kayak gitu juga kan, Zenius gitu. Nah, terus apa sih namanya? Kemudian yang terakhir itu ada pengamat pendidikan gitu. Ini bisa masuk ke ranah formal ketika dia udah masuk ke pemerintahan mungkin gitu, atau misalnya nanti dia bisa juga masuk ke ranah non formal ketika dia udah masuk ke misalnya dia sebagai relawan pendidikan. Jadi sebenarnya banyak banget tuh profesi-profesi yang ada di ranah akademik kayak gitu sih. Kalau teman-teman mau cari lagi, nanti kita sharing-sharing lagi, bisa banget, mungkin teman-teman bisa cari apa sih namanya yang lebih daripada yang udah aku sharingin kayak gitu sih. Mungkin Kak Dila Oke, terima dari kasih Kak aku. Bilkis. Luar biasa banget kan, kalian udah mendapatkan insight baru mungkin ya, pengetahuan baru terkait keluaran dari ranah bidang pendidikan tuh apa aja. Nah, selanjutnya setelah ada ranah bidang pendidikan, ada juga bidang kewirausahaan yang akan dijelaskan oleh Kak Rafa dan juga Kak Nur. Untuk Kak Rafa dan Kak Nur dipersilakan. Bisa dipersingkat aja ya Kak penjelasannya. Kak Rafa dan Kak Nur. Oke, teman-teman ya. Berarti saya aja dulu kali ya yang mulai. Oh iya. Oke, ini masih ini slide-nya ya. Sebentar ya. Oh ya, Jadi untuk teman-teman yang baru datang bisa juga. bergabung aja ya. Oke, saya mulai ya. Berarti perkenalkan teman-teman, saya Rafa dari UPM Veteran Jakarta, dan saya sebagai mahasiswa semester 4 juga, sama kayak beberapa teman di sini yang juga jadi pembicara gitu ya. Dan tadi kita udah ngebahas banyak soal hakikat perkuliahan gitu ya. Jadi kuliah itu apa sebenarnya dan bedanya apa gitu. Dan tadi sempat juga beberapa keluarannya. Jadi kalau kuliah nanti jadi apa atau harus ngapain gitu. Nah, di sini kita ke sisi yang lain lagi. Jadi kita ke sisi yang bagian gimana sih kalau orang habis kuliah itu dia berwirausaha gitu, atau mungkin sambil kuliah dia juga berwirausaha. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali konteks-konteksnya, cuman kita bagi dua aja biar simple. Dalam kewirausahaan itu sebenarnya kita bagi dua besarnya, ada freelancer, ada juga bangun perusahaan gitu ya. Saya sebenarnya bukan kewirausahaan, cuman lebih mempelajari teknologi, jadi sedikit kita tahu gitu ya soal kewirausahaan dalam bidang teknologi terutama. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh wirausahaan tuh sebenarnya yang sekarang paling banyak apa sih gitu kan? Yang paling banyak apa? Kalau saya ambil contoh paling banyak biasanya desain grafis seperti itu ya. Nah, sebenarnya skill-skill itu nggak harus mungkin teman-teman yang belajarnya juga di jurusan desain komunikasi visual mungkin gitu ya, atau jurusan desain grafis juga gitu. Itu nggak harus. Jadi sebenarnya kewirausahaan ini cukup memberikan kebebasan atas kemampuan kita gitu dibanding yang keluaran sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, kalau di freelancer nih contohnya kalau orang sebagai freelancer pasti dia pertama sering membuat proyek-proyek gitu ya. Dan proyek itu bakalan ditaruh di situs-situs atau di website portofolionya dia sendiri. Contohnya kayak Fiverr, terus ada juga Upwork. Contohnya kayak Behance atau Dribbble gitu. Kalau Fiverr dan Upwork itu dia lebih ke website untuk mencari freelancernya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat nanti ke depannya atau dari sekarang, teman-teman bisa nih sebagai freelancer punya kemampuan sesuatu, teman-teman bangun portofolio mungkin di website apa atau punya portofolio, nah teman-teman pasang gitu, promosi diri gitu ya di website gitu. Nah, lalu kalau kita simplifikasi lagi gitu ya, seorang freelancer ini sebenarnya lebih ketika dia bekerja sifatnya individual teman-teman. Jadi kalau tadi Mas Zulfan kan menjelaskan ya, kita sebagai mahasiswa harus sosial gitu ya, lebih aktif
menjadi aktivis gitu ya, berperan dalam masyarakat. Nah, kenapa di sini kita juga bisa menjadi seorang yang di sini dikatakan dalam tanda kutip sebenarnya adalah individual gitu. Kenapa gitu juga gitu? Sebenarnya dalam artian ini bukan bahwa mahasiswa tuh benar-benar individual teman-teman, enggak gitu. Tapi ini adalah bagian dari apa yang bisa kita lakukan. Teman-teman mesti lihat gambaran besarnya bahwa mahasiswa ini berkontribusi kepada masyarakat itu lebih besar lagi. Tapi freelancer ini merupakan salah satu caranya bagaimana dia membangun dirinya sendiri. Jadi ingat teman-teman, kalau teman-teman memang pengen menjadi mahasiswa gitu ya, teman-teman punya gambaran itu dulu sebagai mahasiswa yang berperan dan berkontribusi gitu. Tapi teman-teman harus ingat, teman-teman punya diri sendiri yang harus dimandirikan lah gitu. Jadi harus kuat juga gitu sebagai mahasiswa. Nah, mungkin freelancer jalannya. Atau kemudian kita masuk ke pilihan yang kedua. Kalau nanti lulus seperti apa ya? Atau sambil kuliah seperti apa ya? Kita bisa masuk ke ranah membangun perusahaan sendiri. Wah, berat sekali ya. Cuman ya ini salah satu pilihan teman-teman. Dan ini juga merupakan tahap terakhir mungkin ya. Kalau teman-teman udah punya kemampuan yang terasah lebih jauh gitu. Di sini kita lihat, wah, perusahaan tuh pasti besar ya. Jadi kalau kita ambil nilainya, dia lebih kolektif. Nah, disinilah perannya yang lebih besar secara sosial. Kalau teman-teman memang pengen wirausaha, teman-teman bisa lebih kolektif lagi. Oke, Kak Rafa. Teman-teman bisa melalui membangun perusahaan gitu, karena bisa membuka lapangan kerja lain. Udah waktunya udah ini ya, udah mau habis ya. Lalu ada lagi gak yang dari pembicara yang lain? Dari Nur Hasana ya? Oke, Kak Rafa udah selesai ya, Kak Rafa? Udah kalau yang itu selesai. Ini Kak Rafa mati ya? Oke, karena Kak Rafa mati, lagi ada teknis mungkin ya. Langsung aja ke... Offline, nggak mati. Bener. Halo, Tes. Kedengeran nggak? Kak Rafa? Kedengeran nggak nih suaranya nih? Masalah kali ya. Oh, nggak kedengeran ya? Kedengeran, Rafa. Kak Rafa suaranya... Oh, cuman gambarnya ya? Nggak ini Kedengeran kok. Oke, berarti lanjut aja ya. Berarti udah jelas kira-kira ya. Kalau terus ada freelancer dan ada juga membangun perusahaan sendiri gitu ya. Tapi itu mungkin beberapa tahap ke depan kalau teman-teman udah lebih siap dengan kemampuan teman-teman gitu ya. Halo, Kak Siti Kadila, dengar suaranya? Cek. Oh, sepertinya ini ya. Permasalahan sinyal. Mungkin. Gimana, Noval? Langsung aja ganti slide lagi gitu ya. Langsung aja lanjutkan aja. Kita ke sini sekarang ya. Ini siapa yang lanjut ini? Harusnya nih. Oke, berarti ini saya aja ya, karena juga sekalian juga ya. Nah, di sini suara saya kedengaran kan ya? Dengar kok, Kedengaran. Oke. Kedengaran. Lanjut aja ya. Lanjut aja sama Kak Rafa. Tadi kita udah belajar soal bagaimana kalau keluarannya mahasiswa di bidang pendidikan, oke. Terus kewirausahaan, oke. Nah, sekarang yang paling sering dibahas nih, biasanya kalau orang lulus kuliah ditanya kalau kerja gimana gitu kan, gajinya berapa, gede apa kagak gitu kan. Nah, kita ngelihat tren sekarang itu terbagi jadi dua teman-teman. Ada yang namanya startup, satu lagi korporasi. Kalau startup itu cenderung
paling gampang kita istilahkan dia masih kecil lah ya, masih baru, masih kecil belum besar dalam ranah pengembangannya gitu ya. Cuma punya dampak yang besar. Gitu. Nah, sekarang di sini saya ambil contoh, kita masuk ke startup dulu. Saya ambil contoh sini ada Gojek gitu ya. Kalau Gojek sebenarnya mau dibilang kecil juga enggak gitu ya. Tapi dia masih hitungannya baru. Jadi mau dibilang startup sebenarnya enggak juga sih. Tapi startup sebenarnya lebih identik kepada pemanfaatan teknologi gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin punya kemampuan yang lebih cenderung suka teknologi atau suka yang lebih modern gitu ya, teman-teman bisa pilih startup gitu. Dan kemampuannya tentunya diasah lebih awal, harus cerdas lagi, lebih selektif lagi gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti pengen ke korporasi, kita sekarang masuk ke korporasi. Di sini ada yang mungkin nggak begitu familiar dalam pikiran kita ya, karena ini sebenarnya perusahaan yang ada yang udah lama, jadi terkesan nggak elegan mungkin atau udah tua gitu ya. Tapi mereka besar gitu. Jadi udah ibaratnya kayak pohon beringin lah gitu, udah gede banget gitu, akarnya di mana-mana gitu. Satu contohnya ya Telkom gitu ya. Telkom ya kita semua pakai gitu. Ya salah satu operator gitu ya. Kalau saya sih pakainya yang lain ya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi penerbangan. Nah, di sini kenapa saya taruh Garuda gitu ya. Kalau Garuda sekarang lagi terdampak corona gitu. Jadi korporasi pun meskipun sudah besar bisa terdampak sangat buruk gitu. Jadi besar bukan berarti baik, teman-teman. Dan startup yang kecil juga bukan berarti dia tidak bisa mampu memberi banyak gitu. Sebagai contoh Gojek gitu. Tapi juga kita balik lagi ke startup. Traveloka sekarang juga terkena imbasnya juga karena dia ternyata perusahaan di bidang travel ya, traveling gitu ya. Jadi semua ini sangat-sangat dinamis, teman-teman. Jadi baik lagi sebenarnya kita yang penting adalah sebagai mahasiswa kita mengasih diri kita sebaik mungkin gitu ya, sesuai dengan apa yang kita passion, apa yang kita geluti dan apa yang jurusan kita masuki tentunya gitu. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau di startup dia lebih agile. Agile itu artinya lebih lincah gitu. Jadi lebih tanggap terhadap perubahan. Desainnya beda dibandingkan dengan korporasi. Maka kalau teman-teman memang pengen lebih banyak yang berkomunikasi antar karyawan, pasti teman-teman lebih cocok pilih startup gitu ya. Lebih lebih general gitu ya. Tapi kalau kita ke korporasi, kita pasti lebih terstruktur. Kita bakal bekerja di dalam satu ruangan atau satu bagian divisi yang itu saja gitu. Kita nggak begitu disebarkan gitu. Gitu, oke? Oke, Terima kasih kalau dari bidang karir kita bisa pilih dua itu. Oke, makasih Rafa. Mungkin dari Kak Fatima bisa nambahin sedikit lagi tentang korporasi. Soalnya kan dari sana ada kerjasama mungkin ya di kampusnya. Politeknik ya, politeknik kesehatan. Iya, Ini sih kesehatan. sebenarnya untuk kalau aku sendiri kayak Poltekkes itu kan ranahnya emang vokasi gitu ya. Berarti kan emang kita tuh diajarkan untuk menjadi tenaga profesional gitu yang harapannya keluarannya menjadi praktisi gitu. Beda dengan universitas yang emang ranahnya kan keilmuan. Nah, tapi itu tergantung balik lagi ke pribadinya masing-masing. Jadi memang diranahkan ke sana, tapi itu balik lagi apa gitu keluarannya dia mau seperti apa itu hak mereka gitu. Misalkan di korporasi sendiri di bidang kesehatan itu bisa aja kalau contoh kecil ya, misalkan di jurusan aku itu kan ranahnya laboratorium. Memang kita disiapkan untuk menjadi seorang tenaga profesional, tapi bisa juga kok gitu, nggak harus seperti itu. Kita bisa buka usaha gitu, misalkan buka klinik gitu, buka laboratorium, misalnya laboratorium kecil gitu, menengah ke atas juga bisa gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalian tuh hanya di ranah seorang tenaga profesional gitu. Balik lagi ke dirinya masing-masing sih gitu. Oke, Itu sih Kak. Terima kasih Kak. Oke. Selanjutnya itu akan ada penjelasan, kan tadi udah nih ranah keluarannya tuh apa sih tujuan dari masuk kuliah itu apa sih ya?
sekarang akan dijelaskan terkait aktivitas ya, seperti perangkat kampus dan juga aktivitas lainnya yang ada di kampus ini yang akan dijelaskan oleh Kak Zulfan. Kak Zulfannya ada, Kak? Kak Zulfan? Oke, kalau misalnya Kak Zulfan nggak ada, saya dibantu jelaskan oleh Kak Nur. Kak Nur? Lagi beli takjil kali. Oke. Kak Iqbal ada nggak Kak Iqbal? Gitu. Oh ya, Kak Iqbal yang menjelaskan. Teman-teman maaf ya karena Bang Zulfan itu sendiri dia berada di Lombok tadi ya. Jadi waktunya itu 1 jam lebih cepat daripada kita. Jadi Bang Zulfan udah buka duluan daripada kita ini yang di Jakarta kemungkinan. Ya. Ya gitu sih teman-teman. Jadi insya Allah. Kita dibantu Kak Iqbal. Mungkin untuk perangkat kampus ya, boleh banget di next lagi aja sampai full gitu Pak. Sampai full Pak. Lagi. Nah mungkin gini teman-teman, kalau untuk fakultas itu sendiri ya teman-teman, itu kebanyakan kemungkinan tuh emang banyak banget gitu fakultas-fakultas kayak fakultas ilmu matematika dan MIPA tuh biasanya FMIPA tuh. Terus juga ada fakultas ilmu sosial tuh, ada di UNJ dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan kita lihat strukturnya teman-teman, kalau ini di atas itu namanya universitas. Nah, yang gabungan dari fakultas itu, fakultas-fakultas itu membentuk satu universitas itu sendiri. Jadi kalau dalam bagan tuh di bawah universitas tuh fakultas gitu teman-teman. Ibaratnya kayak gitulah kalau untuk fakultas itu sendiri. Nah, fakultas itu besar banget gitu teman-teman. Mungkin bisa sebut dengan ada juga FISIP, apalagi ya biasanya VIA, Fakultas Ilmu Administrasi, terus apalagi ya itu Pak. Terus ada Filkom, Fakultas Ilmu Komputer dan segala macam, itu banyak banget tuh fakultas teman-teman di sana. Nah, kalau untuk fasilitas itu sendiri ya teman-teman, nih contohnya kita berbicara di kampus saya aja gitu teman-teman, fasilitas. Nah, fasilitas itu kemungkinan ya hampir semua kampus itu ada yang namanya hotspot gitu teman-teman. Kalau di PNJ itu, Politeknik di Jakarta itu ada fasilitasnya PNJ hotspot gitu teman-teman. Nah, terus apalagi sih fasilitas yang lain? Nah, kalau di UI sama di PNJ itu ada tuh teman-teman. Kalau di UI itu ada yang namanya bis kuning. Nah, kalau di PNJ itu fasilitas tuh ada tuh yang namanya BIPOL, bis Politeknik itu sendiri. Jadi banyakkan dua tuh teman-teman untuk masalah fasilitas itu sendiri. Oke. Kalau untuk aktivitas kampusnya gimana, Kak? Kenapa? Aktivitas kampusnya. Oh, aktivitas kampusnya. Ini mungkin kalau ini kita bisa next saja karena waktunya udah jam 5. Nanti kalau emang ada pertanyaan boleh banget ditanya. Lanjut aja Pak yang di PNJ-nya Pak. Aktivitas yang aneh udah. Nah. Jadi ini UKM ya, UKM dan organisasi yang ada di PNJ itu sendiri. Dan kemungkinan di kampus-kampus lain juga itu hampir sama atau sama gitu teman-teman. Tinggal beda namanya doang gitu teman-teman. Nah, itu ada kalau kegiatan UKM itu, kalau di PNJ itu ada UKM Anjang Sana Sosial. Nah, teman-teman, ini kan awalnya ansos. Tenang teman-teman, ini ansos ini bergerak dalam bidang sosial, dalam bidang belajar dan mengajar tuh di sini nih ansos. Terus ada juga PC, Politeknik English Club nih, kalau di PNJ itu ada ini. Dan kemungkinan di tempat lain ada juga UKM tentang masalah PC ini sendiri. Nah, ngejelasin sedikit UKM itu apa sih? UKM itu kayak unit kegiatan mahasiswa. Itu modelnya sama kayak ekskul kalau di SMA. Nah, modelnya seperti itu UKM. Nah, ini teman-teman kalau ada yang pengen perwira karir ya, disebutnya perwira karir itu kayak masuk dari kuliah dulu, baru habis itu masuk TNI, itu ada kita yang namanya UKM Menwa. Dan tempat-tempat lain juga ada kayaknya UKM Menwa juga. Terus juga ada politeknik, ada catur juga, ada pesut futsal, ada basket segala macamnya. Nah, silakan teman-teman juga bisa mengembangkan diri teman-teman di bidang UKM ini sendiri. Karena hakikat yang tadi saya jelaskan, sifat perkuliahan itu luas. Dan teman-teman bisa salah satunya mengembangkan cara pengembangan dirinya itu lewat UKM ini teman-teman. Silakan teman-teman pikirkan bagaimana baiknya teman-teman ke depannya gitu teman. Tinggal dibikin aja sih mind mappingnya teman-teman ke depan kayak gimana. Nah, kalau untuk organisasinya itu sendiri, kita sama seperti Indonesia ya. Kalau Indonesia itu ada bidang legislatif, ada eksekutif, dan juga yudikatif ya. Tapi kalau misal di kampus saya sendiri itu mungkin ada MPM. Nah, MPM itu Majelis Perwakilan Mahasiswa, kemungkinan juga di tempat lain juga ada, mungkin namanya DEMA dan segala macamnya. Tinggal variasinya aja, tapi yang penting dia itu bidang legislatifnya ibaratnya.
Iya. Nah, bidang eksekutifnya itu kita BEM namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kalau misalkan tahun ini tuh PNJ diamanain jadi koordinator wilayah bidang BGSP gitu ya. Terus ada badan otonom. Nah, badan otonom ini kalau misal di PNJ itu sendiri organisasi yang sudah lama gitu, sudah lama di PNJ, bahkan sudah pertama kali gitu ada. Nah, itu bidang Kopma, Gema, dan Asta Desa. Nah, kalau teman-teman demen banget tuh pencinta alam dan segala macamnya, naik-naik gunung segala macamnya. Nah, kalau di PNJ ada namanya Asta Desa itu sendiri. Mungkin di Iya. tempat lain juga ada. Tapi Tinggal beda teman- nama ya, Kak? tinggal tapi beda nama doang gitu. Terus Iya. kalau misal di PNJ itu sendiri itu namanya himpunan mahasiswa dan segala macamnya. Mungkin kalau misal di mana namanya, kalau misalkan di universitas ya, universitas kan BEM, namanya mungkin Badan Eksekutif. ya Badan Eksekutif Mahasiswa tapi bidang tingkat fakultas. Prodi Ya. dulu, Kak, Prodi. Enggak gini. Jadi kalau misal di PNJ itu beda sistem ya, kita beda struktur gitu teman, beda struktur. Jadi kalau di PNJ itu, kalau di saya bidang politeknik kan, itu contohnya itu dari ini. Cuman ada yang namanya jurusan. Jadi habis jurusan itu langsung ke universitas atau politeknik itu sendiri. Nah, mungkin kalau misal di universitas itu mungkin ada BEM Prodi dulu, BEM Fakultas, habis itu BEM Universitas. Jadi kalau gitu bedanya teman-teman. Oke. Sebenarnya balik lagi ya ke kampusnya masing-masing itu organisasinya beda-beda teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa yang sama, cuman ada beberapa yang beda juga. Kalau misalkan mungkin kalau di beberapa universitas sama apa namanya badan eksekutif mahasiswanya ada yang di tingkat himpunan, gitulah. Iya. Kalau misalkan di Poltekkes atau Politeknik Negeri mungkin beda namanya gitu sih, itu teknis Intinya aja sih, intinya sih UKM-nya ini ekskulnya itu kemungkinan hampir sama semuanya teman-teman, dan sama gitu kegiatannya sama, tapi namanya itu beda teman-teman. Namanya yang berbeda. Namanya aja yang berbeda. Oke, Kak, terima kasih Kak Fatima dan Kak Iqbal yang sudah menjelaskan terkait bagaimana aktivitas yang ada di lingkungan kampus, baik itu perangkat kampusnya ataupun kegiatan-kegiatan kegiatan kampus seperti ekstrakurikuler atau kegiatan intrakurikulernya. Nah, sekarang kita karena waktu ya, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kita buka termin pertama, jika memang memungkinkan akan dibuka termin kedua, tapi kita maksimalkan termin pertama ini untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Untuk teman-teman boleh yang mau bertanya dibuka mikrofonnya atau bisa juga diketik di message-nya, bisa lewat pesan. Mungkin teman-teman bisa tanya tentang strategi perkuliahan atau yang masih belum dipahami atau masih ingin dikepoin, boleh banget. Boleh teman-teman. Yang masih bingung. Kak, permisi, saya belum tanya, tapi bukan tentang perkuliahan. Kak, ada yang lainnya, boleh? Boleh. Boleh. Iya. Sebutkan nama dan asalnya dari mana ya. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Latifatul Faiza dari Nganjuk. Nah, saya tertarik sama konsep dari desa produktif tadi. Tadi desa produktif dari siapa ya, Kak? Saya lupa, tapi tadi saya tertarik sama yang namanya desa produktif. Bisa diceritakan gimana desa produktif, Kak? Terima kasih. Nah, desa produktif itu tadi dari Kak Zulfan. Kak Zulfan, tapi teman-teman di Yolet biasanya tahu tuh tentang desa produktif itu apa, jadi tenang, pasti bisa dijelaskan juga sama teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Satu penanya lagi? Oke, kalau belum ada yang mau bertanya lagi, boleh nih kakak dari Yolet Jakarta, ada yang mau menjawab? Kak Laila mungkin, Kak Laila kan juga aktif di Despro ya, Kak Zulfan. Tadi pertanyaannya gimana? Iya, tentang desa produktif. Keluaran dari perkuliahan itu kan nggak cuma di bidang pendidikan, tapi juga di bidang sosial. Salah satunya itu membuat atau memiliki platform seperti desa produktif. Nah, itu desa produktif itu seperti apa? Oh iya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Izin jawab ya. Tadi siapa yang nanya deh? Nadia ya?
Iya. Oke. Ya, Iya, jadi Nadia. desa produktif itu desa binaan. Nah, karena kita dinaungi Dompet Duafa juga ya, khususnya di BSUD Etos. Jadi kami tuh selain mendapatkan benefit yang biaya perkuliahan dan lain sebagainya, kita juga diminta buat kasih kebermanfaatan itu ke masyarakat, khususnya salah satunya terjun ke masyarakat namanya desa produktif ini. Nah, jadi kita tuh kayak punya desa yang kita bina, namanya desa produktif di sana. Nah, itu tuh kita seperti ngajar anak-anak, ngajar ngaji, ngajar dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Nah, cuman untuk mahasiswa yang lain kalau misalkan punya social project atau yang lain sebagainya itu boleh banget, nggak mesti di apa ya dinaungin oleh beasiswa atau lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak harus misalkan walaupun anak beasiswa ataupun nggak anak beasiswa tetap punya desa binaan kayak gitu. Nah, salah satunya ini nih teman-teman kakak-kakak Yulit nih juga punya banyak sosial project kayak gitu. Gitu sih. Jelas nggak ya? Untuk Nadia jelas? Oke. Kalau misalnya nanti ada yang ingin lebih ditanyakan lagi tentang apa itu desa produktif, itu bisa nanti di sharing lebih lanjut sama kakaknya, Kak Zulfan. Oke? Ya. Nah, untuk selanjutnya, penanya kedua, ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa sudah jelas nih materinya? Kak, boleh tanya lagi enggak, Kak? Oh, boleh banget, boleh banget. Boleh banget. Oh iya, Kak, lanjutannya dari tadi yang desa produktif kan saya juga ada komunitas di Nganjuk, ini namanya Muda Nganjuk Ladang. Nah, di sana kita juga ada program tapi namanya Desa Binaan. Nah, itu waktu itu ada kendala, Kak, untuk yang programnya kita bikin program kayak pembudidayaan. Nah, waktu itu susah sekali untuk nembus ke masyarakatnya untuk pembudidayaannya itu, Kak. Itu gimana ya solusinya untuk bisa mudah tembus untuk pembudidayaan tersebut? Dengan mempertimbangkan gimana kondisi daerahnya dan kondisi masyarakatnya, SDM-nya seperti apa. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Nadia. Mantap. Boleh kakak, ada yang mau menjawab? Boleh deh saya nambahin ya. Oke. Nah, ya Nadia. Sebetulnya apapun ya yang kita punya atau yang kita bentuk gitu, social project ataupun program yang lainnya, itu nggak bisa jauh dari apa sih namanya? Assessment. Nah, iya, kita harus tahu dulu permasalahan apa yang ada di desa tersebut, terus kebutuhannya apa juga. Jadi nggak bisa tuh kayak kita cuman ucuk-ucuk datang ke desa ngajar dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kita harus apa sih namanya assessment dulu, pendekatan dulu sama masyarakat di sana. Yang pasti kita juga harus pengenalan ya, kita ini siapa, terus tujuannya mau ngapain, dan harus digaris besarin juga nih kalau kita itu secara pemikirannya itu berbeda sama masyarakat yang ada di sana karena jauh dari kata gimana ya, pikirannya masih awam gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus satu suhu sama mereka gitu. Jadi nggak bisa nih kita datang ke sana tapi kita kayak seakan-akan menggurui gitu. Nggak bisa kayak gitu. Harus satu suhu dulu sama mereka. Assessment dulu sih yang paling penting ya. Jadi biar tahu permasalahannya apa, yang dibutuhin mereka juga apa, kayak gitu. Dan bentuknya seperti apa itu bisa disesuaikan sama teman-teman. Mungkin kayak gini aja sih, kalau saya ya simpelnya menganggap kayak kita ini sebagai mereka gitu. Jadi masyarakat yang mereka rasakan kayak gitu. Supaya gimana ya, feel-nya dapat dan yang mereka rasain tuh juga sama gitu sih. Oh iya Kak, biasanya kalau untuk kayak asesmen dan lain sebagainya itu biasanya kayak di UKM atau di BEM itu biasanya kita secara tidak langsung diberikan pengajaran ya Kak. Apa ya, kita memetik hikmah atau mengambil pelajaran dari kegiatan-kegiatan BEM dan juga beberapa UKM, betul nggak Kak? Nah, benar banget itu. Itu salah satunya ya. Jadi mungkin ketika nanti di perkuliahan, ketika kita memang punya ide, mungkin bisa tuh ikut juga ke dalam organisasi lainnya yang ada di kampus supaya
ide kita bisa terrealisasikan atau bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lebih baik lagi. Bener nggak Kak? Gitu Kak? Iya, bener banget. Pokoknya apapun itu ya bentuk program kalian itu harus diobrolin dulu. Misalkan ya dibuat dulu konsepnya mau seperti apa, tujuannya gimana, terus teman-teman timnya tuh mau kayak gimana juga. Harus diobrolin dulu, nggak bisa yang kayak kita kerja sendiri atau jalan sendirian gitu. Itu sih assessment ya kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Laila. Mungkin ada kakak-kakak lain yang ingin menambahkan? Aku mau menambahkan. Oke, Noval. Oke, menambahkan aja dari jawaban Kak Laila tadi. Sebenarnya simple tadi assessment-nya itu caranya bisa kita lakukan dengan kita menemui ketua RT-nya, ketua kepala desanya, atau ketua RW-nya. Anak muda itu kan orangnya adem, ramah gitu, apalagi orang Jawa kan gitu ya. Aku juga orang Jawa kok gitu. Aku orang Solo gitu. Nah, baiknya emang duduk bareng-bareng, kita obrolin masalahnya apa di warga tersebut. Nah, ketika masalah udah dapat tadi nih, teman-teman apa nih yang kira-kira teman-teman mampu untuk menciptakan sebuah solusi atau karya yang bisa diciptakan dan diimplementasikan di masyarakat tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman nanti di perkuliahan nih, di kampus, aktif di organisasi sosial tadi tuh. Nah, teman-teman ada project buat turun ke desa tadi. Nah, teman-teman bisa minta bantuan ke dosen-dosennya gitu untuk mendorong upaya penelitian misalkan dan sebagainya. Dan itu yang mungkin yang bisa menjadi salah satu cara supaya berhasil untuk bisa diimplementasikan di desa teman-teman gitu. Itu sih tambahan dari aku. Oke, terima kasih Kak Noval. Ya, itu betul banget apa kata Kak Noval bahwa kita bisa ketika kita kuliah nanti itu bisa dibantu oleh dosen karena kan tadi ya ada beberapa hal terkait perkuliahan gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin beda nih di antara sekolah sama di kampus itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini ada yang mau bertanya lagi? Satu orang lagi? Jika tidak ada, dari saya akan memberikan kesimpulan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi atau masih ingin kepo terkait sesi perkuliahan pertama ini? Oke, mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya ya, karena waktu sudah menunjukkan 17.30. Di sini saya selaku moderator akan memberikan sedikit kesimpulan terkait materi pertama ini. Bahwasannya perkuliahan itu berbeda dengan ketika teman-teman yang ada di sekolah gitu atau sekolah tingkat SMA. Nah, perkuliahan itu mempunyai tridharma. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, kedua penelitian dan juga pengembangan, dan ketiga pengabdian masyarakat. Dari tridharma ini akan mengeluarkan atau akan keluar orang-orang yang juga mempunyai skill yang berbeda. Nah, seperti keluarannya di ranah pendidikan itu ada di bidang akademik dan juga sosialnya. Tapi sosial ini juga bisa belajar dari pengabdian masyarakat. Ada di ranah startup juga. Itu startup diawali dengan penelitian dan juga pengembangan. Jadi kenapa sih penting juga kuliah? Karena yang didapatkan di perkuliahan itu juga tidak semata-mata atau tidak sebatas hanya materi saja, tapi skill. Karena di perkuliahan juga di sini dituntut untuk kita berinisiatif. Karena tadi sifatnya luas dan juga semi-independen gitu teman-teman. Kalau kata Kak Noval, kalau kata Kak Noval atau Kak siapa tadi ya, yang mengatakan bahwa kita tuh mari menjadi orang yang bermanfaat dan berjuang untuk kebermanfaat, katanya kebermanfaatan itu menurut Kak Noval atau Kak Nafan ya? Kak Iqbal. Oh ya, itu menurut Kak Iqbal ya, bahwa kita harus menjadi orang yang bermanfaat dan juga berjuang untuk kebermanfaatan di ranah sosial juga gitu, bahwa kita harus seimbang antara pendidikan dan juga sosial kita. Nanti yang bermuara pada keluaran diri kita itu bisa menjadi orang-orang yang juga hebat. So, bisa di ranah apapun.
dimanapun kampusnya, dimanapun kita kuliah, apapun jurusannya, itu kita pasti bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat ketika kita tahu apa tujuan kita di kampus atau apa tujuan kita masuk kampus. Itu teman-teman. Nah, untuk aku sebagai moderator cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Yang pastinya kesalahan itu datangnya dari aku sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kakak-kakak pembicara yang udah luar biasa memberikan materinya untuk sore hari ini. Oke, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Dila yang sudah menemani dan juga memimpin jalani diskusi kali ini. Sebelum kita akhiri teman-teman, alhamdulillah telah berjalan dengan baik ya. Dan juga tadi saya selaku MC dan juga host melihat antusiasme juga banyak juga teman-teman. Ada sekitar 18 peserta nih yang gabung. Dan harapannya kami semoga di webinar besok nih, besok kan yang ngisi adalah Kak Azam tentang kepenulisan ya teman-teman. Harapannya bisa lebih banyak lagi peserta yang bisa gabung. Dan teman-teman nih boleh banget kalau misalkan tanya pendaftaran masih buka atau belum, udah tutup, masih buka banget gitu. Jadi teman-teman masih kesempatan buat ngajak teman-teman lagi supaya bisa gabung di webinar kita. Karena masih banyak serial lagi nih yang akan kita laksanakan, terutama besok ya di kepenulisan dan juga lain sebagainya. Terus juga teman-teman terkait kelas public speaking kemarin nih teman-teman yang mungkin teman-teman banyak yang nggak bisa gabung gitu. Nah memang kemarin tuh ada kesalahan teknis sebenarnya. Dan insya Allah kemungkinan besar akan diulang kembali kelas public speaking karena memang banyak permintaan teman-teman yang pingin banget dengar materi tentang public speaking dari Kak Albi gitu. Insya Allah nanti akan panitia dan kakak-kakaknya akan diatur ulang jadwalnya, akan kami kabarkan secepatnya ke teman-teman sekalian. Mungkin mari kita akhiri diskusi kita kali dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Teman-teman jangan bosan sampai akhir webinar nanti. Diharapkan teman-teman tetap semangatnya dan antusiasnya gitu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya Safi MC dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bicara. Ya, teman-teman jangan lupa ya diikuti untuk sesi selanjutnya. Yang pengen ikut-ikutan lomba dan segala macamnya boleh banget buat besok tuh kelas penulisan. Ya, penting banget tuh yang pengen lomba segala macamnya. Betul. Azam ini juara ini ya, penulis karya tulis ya. Iya, senasional. Nasional. Makanya teman-teman ikut aja nih teman-teman. Kalau ada yang berminat atau yang ingin coba, pas banget materinya besok nih. Iya betul ya, Mas Azam ya? Ada Mas Azam ini? Ya, gitulah. Ya, tunggu teman-temannya karirnya besok lagi ya. Terima kasih kakak materinya luar biasa pemaparannya. Mohon maaf ya masih baik salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.